Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Selamat Paskah bagi yang di tempat ini, yang di rumah. Tuhan sudah bangkit bagi kita. Kemenangan sudah ada bagi kita. Amin. Haleluya. Mari persiapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menaikkan, meninggikan Engkau pada saat ini. Kami mau memuja Engkau, kami mau menghormati Engkau lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebangkitan yang Kau berikan kepada kami. Itulah bukti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup bagi kami. Kebangkitan-Mu Tuhan sungguh nyata. Kebangkitan-Mu memberikan kami kuasa untuk kami merdeka, melakukan segala sesuatunya. Kami bangkit untuk melawan sakit penyakit kami. Kami bangkit untuk melawan penderitaan kami. Kami bangkit untuk melawan masalah kami. Karena kami tahu Tuhan, tanda ajaib kami adalah Engkau Tuhan. Anugerah yang terindah, Engkau lahir bagi kami dan Engkau mati bagi kami. Dan saat ini Engkau sudah bangkit bagi kami. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami mau meninggikan Engkau. Mari pengurapan-Mu bagi kami turun, bagi setiap kami yang di tempat ini, baik yang di rumah. Mengalirlah kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, ini adalah hari Paskah ya. Kita sudah meninggalkan hal yang lalu. Kita mulai bangkit kembali untuk masa depan yang baru, hal yang baru. Segala dosa sudah dibebaskan oleh Tuhan, maka kita harus semangat ya, amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersukacita buat Tuhan, sebab Dia Allah yang hidup. Sukacita ya, haleluya. Sebab Dia sudah bangkit bagi kita, haleluya. Ada hari esok, sebab Dia hidup.
Rabaya Shaka Rabaya Shanga Rabaya Se. Oh, sukacita kami melimpah sebab Kau sudah bangkit bagi kami untuk membuktikan bahwa Engkau Bapa yang mulia, Bapa yang setia. Kasih-Mu luar biasa buat setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Oh
baik buat Tuhan. Melalui hidupmu, karena Dia sudah berkorban bagi kita saat ini. Ya, kami menyembah Engkau Tuhan. Persembahan yang terbaik dari hati kami saat ini. Oh Bapa, dengan kebangkitan-Mu Tuhan, kami minta sesuatu yang baru terjadi bagi setiap pribadi kami. Kelepasan dari segala belenggu dosa, kelepasan dari segala sakit penyakit kami, kelepasan dari penderitaan kami. Oh Rapaya Syakatapaya 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 Syakatapaya. Oh Idera Buya Sakatapaya Kataya Sakatapaya Se Idara Baya
Tuhan, dengan peristiwa kebangkitan-Mu saat ini, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang tidak dimiliki siapapun. Hanya Yesus namanya, hanya Yesus namanya yang sanggup bangkit, yang sanggup menderita bagi setiap pribadi kami. Karena ya sangana bayasu atanah takoreke boya sangala bayasu. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran yang Kau berikan kepada kami melalui janji-janji-Mu. Oh Kiai Saka, kami mau hidup berkenan bagi-Mu. Kami mau melakukan apa yang Kau kehendaki bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, dan biarlah kuasa darah-Mu membangkitkan kami selalu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Syakata barabayaku ya singirabayamu. Terima kasih ya Bapakku. Aduh, terima kasih Tuhan. Oh, kasih-Mu luar biasa buat setiap kami. Terima kasih. Oh, syarabayamu ya syukur Tuhan, terima kasih. Syarat apa ya sih? Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Biarlah kekudusan-Mu melingkupi kami Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu
Haleluya. Syukur Dengan apa akan kau balas ya Tuhan. kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sangat beruntung. Terima kasih. Kami mengenal Engkau. Kami adalah orang-orang yang sungguh berbahagia. Kami diselamatkan. Kami mempunyai pengharapan. Kami tidak takut menghadapi dunia ini. Karena dunia dengan segala kemegahannya akan lenyap. Tetapi Yesus dan firman-Nya tinggal tetap sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan jamah kami. Tuhan bebaskan kami. Amin. Pulihkan, sembuhkan, Yes. berkati kami. Amin. Kami yang ada di sini, yang beribadah secara online dimanapun berada, lawatan-Mu turun atas mereka. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati berkata, amin. Silakan duduk kembali. Thank you buat worship team. Selamat Paskah untuk kita semua. Selamat Paskah, saudara bersemangat. Ya, luar biasa ya, Tuhan Yesus telah bangkit dari maut dan menjadi yang sulung dari banyak saudara. Yesus satu-satunya yang bangkit dari maut. Katakan padaku siapa lagi? Lazarus bangkit dari maut tapi sudah mati juga kan? Anak dari janda di Nain bangkit tapi mati lagi. Tidak ada kisah catatan sejarah bahwa mereka hidup sampai hari ini. Siapa lagi? Anak dari kepala rumah ibadah Yairus mati, dihidupkan Tuhan Yesus tapi mati lagi. Siapa lagi? Tabita, ya, yang jahit baju-bajunya janda-janda, dibangkitkan tapi mati lagi. Hanya Yesus, Henok dan Elia tidak pernah mati. Mereka naik ke surga. Hanya Yesus. Yesus luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya suka lagu itu ya. Dengan apa akan ku balas ya. Pertanyaan itu akan abadi buat kita ya. Dengan apa? Dengan apa aku balas kebaikan Tuhan ya. Saya dalam hati saya merasa pengen menangis ya. Apa Tuhan yang bisa aku lakukan untuk membalas baiknya Tuhan? Begitu luar biasa. Seperti janji saya kemarin bahwa saya akan memberi bukti kepada saudara bahwa Yesus bangkit dari kematian sebagai satu-satunya pribadi. Kita baca ayat-ayat yang sangat luar biasa indah di dalam Alkitab. Lukas 24 ayat 5 sampai ayat 8. Mari kita baca. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu. Ya, siapa yang dimaksudkan dengan mereka sangat ketakutan? Di ayat itu siapa? Siapa Pak? Murid-murid Tuhan. Ya, ada dua orang, Petrus dan satu lagi yang namanya tidak disebutkan. Kemungkinan Yohanes. Ya, mereka berlari ke kuburan karena perempuan-perempuan yang membawa rempah-rempah itu mengabari bahwa kubur Yesus kosong. Jadi mereka lari datang dan waktu itu Petrus langsung masuk. Saudara tahu Petrus karakternya itu seperti itu ya. Orangnya sangat antusias, orangnya sangat ya seperti itu ya. Dia lari langsung masuk di dalam, benar kosong. Dan Alkitab mengatakan kain kafan yang menutupi jenazah Tuhan Yesus itu rapi. Seperti ada orang di dalamnya ya, tetapi ternyata kosong kayak kepompong ya, sudah keluar. Gimana keluarnya itu saudara ya. Dan kain peluh yang dipakai untuk menutup kepalanya itu di posisi lain dan posisi digulung. Siapa melakukan itu? Saya tuh berpikir Tuhan Yesus waktu bangun itu kemudian ya sempat-sempatnya ya. Kalau itu Yesus yang melakukan, apa malaikat saya nggak tahu ya. Tapi mari berpikir, saya berpikir Yesus bangkit dari maut lalu rapi-rapiin tempat tidur ya. Baik sekali ya dirapiin. Kalau saudara nginap di hotel, bagaimana cara saudara waktu selesai nginap di hotel? Saya pengen tahu. Apa yang saudara lakukan?
Saudara pergi begitu saja, kebanyakan orang ya saya biasa tidur dengan orang-orang lain. Maksudnya pada saat seminar, ya seminar kan kita banyak orang itu. Dan saya liatin bagaimana cara orang-orang lain ketika mereka nginap di satu tempat dan waktu mereka selesai waktunya harus keluar. Wah luar biasa ya, selimut itu berantakan ya, kemudian sampah-sampah sampai jatuh ya. Nah saya itu kadang khawatir kalau orang tahu saya itu pendeta. Jadi kalau saya di hotel, saya selesai spraynya saya tarik lagi tutup ya. Sampah-sampah saya masukin di plastik lalu saya ikat ya gitu, jadi lebih rapi. Nah Yesus itu sempat, bayangkanlah Yesus yang melakukan. Bangun, terus dirapiin tempat tidurnya, lalu penutup kepalanya digulung ya. Dan saya aduh Tuhan Yesus, indah sekali ya. Mereka itu adalah murid-murid. Petrus lari masuk dan tidak ada siapa-siapa. Kemudian muncullah 2 orang pria, itu adalah malaikat. Nah konteksnya seperti itu. Lalu malaikat tanya, mereka itu sangat takut, mereka menunduk. Lalu kedua orang itu yaitu malaikat tanya, kenapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ya itu. Lalu kemudian lanjut, ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Murid-murid Tuhan Yesus yang ngumpul tiap hari aja bisa nggak ngerti saudara ya. Apalagi kita ya, kita belajar dari catatan-catatan Alkitab ya. Kalau Roh Kudus tidak membantu kita, sulit untuk memahami firman Tuhan. Mereka tiap hari diomongin ya, anak manusia akan mati, akan bangkit, tapi nggak ngeh sampai peristiwa itu mereka kemudian mengingatnya. Nah yang pertama bukti dari kebangkitan Tuhan Yesus adalah kubur yang kosong. Katakan kubur yang kosong. Karena memang kosong, mari kita membuat semacam skenario bahwa Yesus itu jenazahnya dicuri. Ya, bayangkan ya kalau jenazah Yesus itu dicuri seperti yang dikatakan orang-orang lain ya. Ada juga yang mengatakan Yesus tidak mati, tetapi pada waktu itu diganti dengan seorang murid lain. Lah, kalau begitu Yesus yang asli ada di mana? Ayo. Kok tidak pernah ketahuan sejarahnya? Kalau mereka mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mati, lalu diangkat. Bagaimana dengan cerita-cerita dari saksi-saksi mata? Pertama, kalau murid-murid mencuri jenazah Tuhan Yesus, ada masalah besar. Saudara, yang pertama, kubur itu ditutup dengan batu seberat 2 ton. 2 ton itu berat atau tidak? Sangat berat. Apakah satu orang saja bisa menggeser batu 2 ton tanpa menimbulkan bunyi? Tidak mungkin. Dan lagi kubur itu setelah ditutup oleh batu maka dimeteraikan. Lalu ditempatkan para penjaga. Bagaimana mereka bisa menerobos barisan penjaga tanpa senjata, dan tentara Romawi itu tidak mudah saudara melakukan pelanggaran. Kalau pelanggaran bagi mereka tidak setia kepada negara, maka hukumannya adalah kalau nggak digini bu, digantung bu, selesai. Jadi tidak mungkin. Lalu kita membaca catatan sejarah bahwa Yesus sudah bangkit. Kita membaca catatan sejarah bahwa para prajurit itu lari ketakutan karena mereka mengetahui peristiwa itu. Ke kota dan melaporkan kepada pemimpin-pemimpin agama tentang peristiwa itu. Lalu apa yang mereka lakukan? Ini orang-orang prajurit-prajurit, amin. Disogok pakai duit. Cara untuk mengatasi corona sama dengan cara untuk mengatasi korupsi. Dua-duanya adalah tutup mulut. Jadi mereka ditutup mulutnya pakai duit. Selesai.
Nanti kalau gimana penguasa Romawi dengar gimana? Itu beres, itu urusan kami. Dan akhirnya tidak ketahuan. Kalau mereka mencuri, terus jenazahnya ditaruh di mana? Kalau mereka mencuri, maka itu adalah tindakan kriminal. Segera mereka akan dihukum, murid-murid itu. Dan segera pula mereka akan menemukan jenazah Tuhan Yesus. Tetapi tidak ada sejarah yang menyebutkan bahwa murid-murid Tuhan Yesus dihukum gara-gara mencuri jenazah gurunya. Tidak ada kan? Tidak ada catatan sejarah, sama sekali tidak ada bukti. Jadi kesimpulannya bahwa kubur kosong membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sudah bangkit. Yang kedua, kita baca ayat ini dulu, 1 Korintus pasal 15 ayat 4. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi berita tentang kebangkitan Yesus itu penting, Pak, penting, Bu. Kalau orang mengatakan Yesus tidak bangkit, memang tidak mati, diangkat, kedengarannya indah bukan? Ya, kedengarannya sangat baik dan kita oke lah baik. Tidak. Kalau Yesus tidak pernah bangkit, maka dosamu dan dosaku itu kekal. Karena pengampunan dosa diperoleh melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Amin. Kalau Yesus itu mati, maka sia-sialah iman saudara, iman saya. Sebab kita beriman kepada juru selamat yang mati. Sia-sia saya berkhotbah, sia-sia saya mengajar, sia-sia gereja ada dan memberitakan Injil kalau Yesus tidak bangkit. Jadi berita tentang kebangkitan Yesus itu amat sangat penting, ya. Ya, saya sudah bahas. Kita baca statement ini 1, 2, 3. Klaim kebangkitan vital bagi kekristenan. Dan jika Kristus dibangkitkan dari kematian, maka dia punya sertifikat yang tidak dimiliki oleh pemimpin agama manapun. Say yes. Yesuslah yang punya sertifikat bangkit dari kematian. Yang kedua adalah bukti, adalah saksi mata. Yang namanya saksi mata itu enggak dapat potongan video lalu dijadikan saksi, ya. Saksi mata itu adalah melihat dengan mata, setuju ya? Melihat sebuah peristiwa hukum, pelanggaran hukum dengan matanya. Tidak mungkin saksi mata tapi dia bilangin saya dengar itu ceritanya, saya lihat dari video, ya. Bukan begitu. Saksi mata itu orang yang memang melihat kejadian peristiwa itu. Dan saksi mata itu dilindungi oleh undang-undang. Dia jadi saksi kunci. Ada Hida di sini, Hida? Benarkah? Ya? Ya. Saksi mata itu dilindungi kan? Ya, dia hukum, orang hukum. Ntar lagi dia akan lulus. Saksi mata itu saksi kunci. Seperti kasus Nazarudin, ya. Itu dilindungi saudara karena dia saksi kunci. Saudara ikutin aja itu ceritanya makin seru saudara ya. Ketika ada yang keluar lagi tuh kemarin dari penjara. Nah ya makin seru kok ditonton. Saksi mata. Seorang pria berumur 80 tahun dihadapkan dalam sebuah pengadilan. Lalu hakim bertanya, saudara saksi, apakah Anda benar-benar melihat peristiwa itu dengan jarak 200 meter dari tempat engkau berada? Ya, yang mulia, saya menyaksikannya. Kemudian ada pengacara, keberatan. Bagaimana orang tua umur 80 tahun, apakah enggak buram melihat 200 meter dari sini? Lalu saksi menjawab, yang mulia, saya bisa melihat bulan dari sini. Do you understand? Dari sini saya lihat bulan juga.
Saksi mata adalah orang yang melihat peristiwa itu. Dan siapa mereka? Ya, para saksi mata yang hidup, murid-murid Tuhan Yesus. Ya, kita baca di sana ya. Yakobus anak Zebedeus mati dengan cara dipenggal. Matius dipenggal. Yakobus saudara jasmani Yesus dilempar dari atap bait Allah. Matias itu yang menggantikan Yudas posisinya. Dipenggal. Andreas disalib. Petrus juga disalib secara terbalik. Paulus dipenggal. Bartolomeus disalib. Lukas digantung. Yohanes dibuang di pulau terpencil Patmos. Thomas ditombak. Dan seorang ahli kejiwaan mengatakan begini, saudara. Dalam sejarah psikologi belum pernah diketahui bahwa seseorang bersedia menyerahkan nyawanya untuk apa yang ia tahu sebagai kebohongan. Setuju saudara? Tidak mungkinlah orang bersedia mati demi kebenaran iya. Tetapi orang mau mati demi sesuatu yang dia tahu bohong, gak ada. Itu faktanya saudara. Tidak mungkin mereka mau mati demi sebuah kebohongan, kecuali karena kebenaran. Dan para saksi itu mati semuanya dengan cara yang mengenaskan. Saksi-saksi mata. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 6. Saya baca ya. Ada di sini. Bukan. Oke, kita baca 15 ayat 6. 3. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang dan beberapa di antaranya telah meninggal. Waktu Rasul Paulus menyampaikan kesaksian khotbah ini, itu jaraknya antara kebangkitan Yesus dan khotbah Rasul Paulus di 1 Korintus 15 ini adalah 18 tahun. Paulus katakan lebih dari 500, banyak enggak? Banyak sekali. Kalau lebih dari 500 orang menyaksikan langsung kebangkitan Yesus, artinya mereka melihat Yesus dalam keadaan hidup setelah mati. Kira-kira saudara, Paulus berkhotbah, mungkin seseorang akan berkata, bohong. Rumahku dekat kuburan. Aku tiap hari pergi ke pekerjaan ngelewatin kuburan Yesus. Dan Yesus ada di sana. Mayatnya masih ada di sana. Gak percaya pergi lihat. Tapi tidak ada bukan? 500 lebih, 570 bisa, 90 bisa. 500 orang bersama-sama menyaksikan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Itu bukti bahwa yang kedua, saksi mata tidak meragukan. Oke? Amin. Jadi fondasi keyakinan kita harus dibangun di atas keyakinan bahwa Yesus telah mati, Yesus telah bangkit. Amin. Yesus mati, bangkit, pergi ke surga, dan yang terakhir akan kembali. Yang ketiga, bukti yang ketiga adalah ahli sejarah. Salah satu yang saya tulis di sini adalah Josephus Flavius, adalah sejarawan Yahudi. Dia berkata begini, kita bisa membacanya sama-sama. Pada masa kehidupan Yesus, seorang yang suci. Ahli sejarah Yahudi bukan orang Kristen, ya, agamanya adalah Yudaisme. Dia tidak percaya Yesus, tetapi dia seorang ahli sejarah, hanya mencatat peristiwa-peristiwa sejarah, benar ya? Oke ya? Lain dari orang yang menulis fiksi, berbeda, benar enggak? Ya, Hida, benar ya? Ahli sejarah itu menulis sejarah.
Jadi sesuatu yang terjadi sesuai fakta. Dia bukanlah penulis novel, bukan penulis karangan fiksi, ya. Tapi dia ahli sejarah. Jadi dia hanya menulis peristiwa yang terjadi. Pada masa kehidupan Yesus, seorang yang suci, jika bisa disebut seperti itu, karena dia melakukan hal-hal yang luar biasa dan mengajar orang-orang. Ia dipercaya oleh orang banyak, Yunani dan Yahudi dan Yunani, bahwa dia adalah Mesias. Jadi Yesus itu bukanlah makhluk alien. Yesus itu bukanlah tokoh fantasi, imajinasi. Tetapi Yesus itu adalah tokoh sejarah, katakan amin. Dan ahli sejarah mengatakannya. Dan banyak, saya tidak mencatat banyak di sini, tapi itu sudah cukup bahwa para sejarawan menceritakan karena begitu luar biasa indahnya kehidupan Yesus, sampai orang-orang menjadi iri dan cemburu, sampai mereka mengarang-arang cerita, sampai mereka pikir masa iya sih ada orang seperti itu? Ya memang ada ya, karena mereka tidak yakin ada orang begitu indah, begitu mulia, begitu penuh kuasa dan cemerlang. Jadi mereka mana ada seperti itu. Malah mereka mulai mengarang cerita bahwa itu benar-benar tidak ada. Tapi fakta-fakta telah membuktikan bahwa Yesus adalah manusia sejarah. Yang berikut adalah perubahan hidup para pengikutnya. Ya, kalau kita tidak mempunyai bukti apapun, perubahan hidup kita adalah bukti. Setuju ya? Jadi orang mau bilang Yesus itu apa? Bahwa Yesus itu sudah mau ngata-ngatain Yesus, hidup saya berubah. Jadi saya tidak bisa digoyahkan bahwa Yesus memang Tuhan, mati dan bangkit naik ke surga dan akan kembali pada kali yang kedua. Hidup kita itu adalah suatu bukti bahwa kita sudah berubah. Oke? Amin. Salah satu contoh yang paling nyata adalah tentang pria ini, Simon Petrus. Saya yakin kuasa kebangkitan Kristus mengubahkan kita. Amin. Mengubah karakter kita. Kalau Yesus hidup di dalam seseorang, buktinya apa? Hidupnya berubah. Oke? Kalau enggak berubah, saya enggak tahu. Tapi kalau Yesus hidup dalam seseorang, itu buktinya adalah perubahan hidup. Orang ini diubahkan karakternya secara ekstrim. Dia dari seorang yang arti namanya adalah ilalang, yang tidak bisa dipegang. Omongannya jangan dijaga ke, sulit dicekal. Esodele sore tempe. Sudah berubah, nggak bisa dipegang omongannya. Tapi waktu beberapa saat dia mengatakan, walaupun semua orang meninggalkan engkau, aku akan ikut sampai mati. Aku akan tetap ikut engkau. Tapi beberapa jam kemudian dia bilang, aku nggak kenal. Petrus tidak pernah menyangkal Yesus adalah Tuhan. Dia cuma menyangkal, aku nggak kenal engkau. Dan banyak kali kita tidak pernah menyangkal Yesus adalah Tuhan. Tapi dari cara hidup kita, kita sedang menyangkal kehidupannya dalam hidup kita, nilai-nilainya. Hidup kita sebagai sebuah penyangkalan bahwa kita memiliki Yesus dalam hidup kita. Karakter kita adalah sebuah penyangkalan bagi dunia ini yang tidak ada mirip-miripnya dengan Yesus, dan amat sangat disayangkan. Pria ini berubah, dan saudara tahu, sampai dia memenuhi janjinya kepada Tuhan Yesus. Mati disalib untuk membela imannya kepada Yesus Kristus. Demi Injil dia mati, disalibkan secara terbalik. Apa yang berubah dari dia? Masa depannya berubah. Saudara tahu bahwa pada waktu itu dia sudah frustrasi. Karena setelah kematian Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan? Dia mau pergi menjala, dia mau pergi ke pekerjaannya yang lama.
Dia tidak melakukan itu kalau dia masih punya pengharapan akan masa depan dengan Yesus. Selama ini hidupnya enak, gak bisa bayar pajak, mancing ketemu ikan ada duit bayar pajak. Mertua sakit gak usah ke dokter, Yesus datang disentuh sembuh. Semuanya tidak ada persoalan, tetapi sekarang Yesus sudah gak ada. Saudara, kita yang waras mesti berpikir, gimana caranya bisa melanjutkan hidup, benar gak? Dan dia sama, dia pergi melaut. Dan saudara lihat dia seorang pemimpin. Begitu dia bilang, aku mau pergi melaut, semua ikut pergi melaut. Saya suka bahwa Yesus mengenal potensi setiap orang dengan baik. Kita kadang-kadang ngelihat orang itu, gak ada baik-baiknya. Tapi Yesus menemukan sesuatu di dalam dirinya yang bahkan dirinya tidak tahu. Say yes. Kita ngelihat orang dari kepala sampai di kaki, kalau bisa gak ketemu orang ini, aduh. Sepertinya makhluk yang sangat menyusahkan. Tapi Tuhan itu kok iso ketemu. Saudara gimana? Bu, kalau ibu punya karyawan, 3 kali kedapatan mencuri masih bu. Ibu masih kasih kesempatan bu. Nyuri ibu masih kasih dia pegang kasir bu. Ngangkut-ngangkutin barang aja ya bu ya. Itu pun diawasi terus kasih CCTV. Mungkin yang ngangkutnya taruh di mana nggak tahu. 3 kali. Tuhan melihat potensi ya. Dari situ kita belajar ya saudara ya, orang yang kelihatannya bukan apa-apa, belum tentu. Kalau saudara menyadari kuasa kebangkitan akan membawa keluar hal-hal baik dalam diri saudara, potensi saudara. Itu seperti ledakan di bawah permukaan gunung yang memunculkan berlian ke permukaan. Saudara percaya ada hal-hal luar biasa dalam diri saudara? Amin. Atau bahkan saudara melihat diri saudara gak ada apa-apa sama sekali. Saudara udah hopeless melihat diri saudara. Ya. Ada sesuatu yang baru. Dan saya janjikan kepada saudara ketika saudara memahami dan saudara bergerak dengan kuasa kebangkitan Kristus. Maka hal-hal apa yang tersembunyi yang mungkin orang lihat, aduh ini orang selalu bikin masalah. Aduh orang ini tidak menyenangkan, saudara akan muncul. Hal-hal hebat dan tidak peduli usia saudara berapa. Karena kebangkitan akan memberikan permulaan yang baru. Karena Yesus bangkit di hari pertama permulaan minggu itu kata Alkitab. Oke ya? Amin. Jadi hari pertama kalau kita kalendernya itu hari Senin. Kalau kalender Yahudi hari pertama itu adalah Minggu. Dan Yesus bangkit di hari Minggu. Dan Alkitab mencatat hari pertama di minggu itu. Saya selalu percaya bahwa akan selalu ada hal-hal yang menjadi permulaan, a new beginning di dalam hidup setiap orang. Kalau saudara menyadari dan menangkap rema ini, saudara-saudara, sekarang saya membuka satu konseling nikah bukan untuk pranikah. Tetapi pernikahan yang sudah hampir mati. Dan saya memberikannya secara privat kepada setiap pasangan yang mau. Jadi janjiannya privat. Saya nggak gabungkan dengan orang lain. Mau tahu apa materinya? Konseling pranikah. Karena banyak pasangan yang sekarang masih hidup bersama itu bertahan demi alasan anak, demi alasan jangan sampai warisannya hilang, demi alasan apa saja. Dan sesungguhnya banyak pernikahan itu seperti berpura-pura bahagia. Ada atau? Makanya kalau orang bilang awali hidupmu dengan senyuman, saya bilang enggak. Awali dengan sarapan, Anda butuh karbo untuk berpura-pura bahagia. Itu butuh energi yang banyak. Setiap hari saudara suami istri doakan pokok doa ini. Lahirkan kembali pernikahanku. Karena nggak boleh cerai. Ya, oke, amin. Allah wis tuwo ora, ne wis tuwo urip karo wong sing lihat aja sudah ilfil. Sudah kayak seperti kalau dia naik tangga saudara sembahyang kalau boleh dia jatuh dengan tangganya langsung tugel. Iya. Doa setiap hari, Tuhan lahirkan pernikahanku.
Tuhan lahirkan pernikahanku. Tuhan buatlah kami jatuh cinta lagi. Kalau enggak ngeri saudara, kita hidup serumah. Tapi itu kalau lihat dia rasanya seperti apa, bukan aja udah bosan. Saya pernah bertemu hadiri pernikahan orang dirayakan 50 tahun anniversary oma dan opa. Lalu ada yang tanya kepada oma, "Oma, bosan gak?" Oma bilang, "Bosan sih enggak, tapi cuman enak." Sampai enak. Gimana kalau saudara hidup setiap hari enak? Kan nanti lambung saudara bermasalah kan? Lihat orang itu di rumah. Saya tawarkan saudara tahu materinya adalah konseling pranikah. Berminggu-minggu. Setiap minggu buat janji dengan saya. Karena saya ingin melihat saudara bahagia, happy di masa tua. Jadi waktu saudara menikah, nanti yang belum menikah, potong roti tartnya Fani ya dari bawah. Ya, jadi makin hari makin oke, makin hari makin mesra, makin hari makin happy, makin hari makin ya. Besok ya potong roti tartnya saya pesan. Haso, Jojo ya, kalau nikah itu potongnya jangan potong ya. Itu mungkin kalau saudara tidak bahagia itu karena potongnya salah dari atas ke bawah. Jadi makin hari makin mendelep, makin hari makin dingin, makin hari makin tenggelam. Ya. Nah, dibalik saudara, besok potong roti ingat pesan saya dari bawah. Makin hari kau akan terus naik dan tidak turun. Kau akan jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kasih tepuk tangan untuk saudara. Masa depannya berubah dari seorang yang gak bisa apa-apa. Sekali berkhotbah ribuan orang bertobat. Berkhotbah lagi 5.000-an orang. Berkhotbah lagi mujizat terjadi. Orang mati bangkit. Orang ini dulunya gak ada apa-apa. Saya bilang ya Tuhan kok gitu ya. Tuhan ini orang 3 kali dia sudah berkhianat. Kalau jadi aku gak jadi. Tapi Yesus melihat di dalam diri orang potensi. Amin. Saya berdoa kita semua menemukan potensi di dalam diri kita. Dan dia menjadi seorang yang sangat dipenuhi dengan kuasa Allah. Orang mati dibangkitkan Pak. Melalui orang ini, Petrus ini. Dan sampai hari ini Tuhan masih bekerja. Saya berdoa supaya saudara-saudara mengalami permulaan yang baru. Gereja supaya terus mengalami awal yang baru. Hubungan-hubungan awal yang baru. Kalau pekerjaan saudara sepertinya sudah datar, cenderung turun, saya doakan kuasa kebangkitan membangkitkan engkau. Awal yang baru, naik lagi, tidak akan pernah terlambat saudara-saudara. Saya yakin dengan sepenuh jiwa raga saya ada permulaan yang baru. Yang saudara kemarin ikut kebaktian Jumat Agung sesi yang sore, saya cerita kepada saudara satu pengalaman bagi saya, itu sederhana tapi bagi saya itu adalah satu pengalaman di mana saya dengan Tuhan kami mempunyai deal. Jadi saya itu beberapa hari sebelum hari Jumat saya itu menjahit satu baju ya, tapi saya mikir-mikir baju yang mana ya. Pakai jarum, itu masukin benang di bolongan jarum itu susah sekali, bolongannya kecil. Padahal itu kan kalau beli jarum kan 1 pak gitu ya Bu ya. Nah yang paling besar itu bolongannya kecil. Nggak bisa masuk dari saya duduk di atas tempat tidur pakai kacamata. Saya turun di bawah lampu menyala kayak gini. Saya lihat bolongannya tapi benang nggak bisa masuk. Sambil saya berpikir kenapa pabrik membuat jarum ini bolongannya kecil. Besok saya mau cari toko yang jualan benang dan jarum dan saya mau cari paling besar. Nah sekarang di hari Jumat itu setelah ibadah pertama saya pulang ke rumah. Lalu saya makan, saya mau kembali ke Menara Doa 8:30 saya lihat jam. Saya tunggu Bude belum datang. Akhirnya saya masuk di kamar, saya mau masukin jarum lagi, benang. Sudah sampai, saudara itu 1 jam berlalu loh, 8:30 sampai 9:30. Benang gak bisa masuk, saya sudah mandi keringat, panas sekali. Lalu saya bilang gini, Tuhan Yesus tolong masukin benang ini di jarum. Supaya aku membuktikan sendiri bahwa yang sulit tidak berarti tidak bisa. Yang sulit tidak berarti tidak mungkin. Omongan saya ini masih basah, ababnya masih melayang-layang. Benang itu masuk bukan 1, 2. 2 masuk, saya lihat keriting, aku pikir 1, aku tarik. 2-2-nya masuk, saya bilang yes. Yang sulit tidak berarti tidak bisa. Kasih tepuk tangan buat saudara.
apapun yang sulit, kuasa kebangkitan Kristus mengubahkan orang-orang itu adalah fakta. Seorang ahli sejarah mengatakan, namanya adalah Herbert George Wells. Dia adalah ahli sejarah. Dan hidup lahirnya 1866, meninggalnya 1946. Dia mengatakan, kalau kita bicara tentang manusia, tokoh yang memberikan warisan terbesar dalam sejarah, maka Yesus menduduki tempat pertama. Kasih tepuk tangan buat Yesus. Banyak organisasi-organisasi sosial yang didirikan oleh karena Yesus Kristus. Banyak fasilitas rumah sakit, university yang didirikan oleh orang-orang Kristen. Sebut saja universitas terkenal di dunia, Oxford, Harvard, Yale, Princeton. Itu didirikan oleh orang-orang Kristen yang mengasihi Tuhan. Dan jangan lupa 2 miliar lebih orang di dunia hari ini menyebut diri mereka adalah pengikut Kristus. Bukti bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitannya itu memberikan masa depan. Herbert George Wells mengatakan bahwa kalau kita ingin menemukan tokoh terbesar yang membawa warisan terbesar bagi sejarah manusia, Yesus berada pada peringkat pertama. C.S. Lewis adalah seorang novelis, seorang teolog awam yang menulis buku yang sangat terkenal dan jadi film The Chronicle of Narnia. Dia berkata, hanya 3 kemungkinan reaksi orang terhadap Yesus. Kamu akan menolak dia karena bodoh. Yang kedua, kamu akan meludahinya dan menyalibkannya seperti iblis. Atau kamu akan berlutut di kakinya dan mengakui, kaulah Tuhanku, engkaulah Allahku. Mari kita tunduk kepala. Saudara berharaplah kepada permulaan yang baru. Jangan berhenti untuk berharap ya. Jangan berhenti untuk percaya. Mujizat. Saya minta saudara berdoa untuk tanah di depan gereja. Sudah ditawarkan. 350 meter persegi kurang lebih. Harganya sebelum ditawar adalah 2, sekian M. M-nya itu yang bahaya, ember. Tapi saya percaya mujizat. Saya hanya minta saudara berdoa supaya tidak ada orang lain membelinya. Saya berkata setiap saat di menara, tanah engkau milik gereja. Tanah engkau milik gereja. Dan di belakang sana, samping gereja, saya pengen punya youth center. Saya pengen punya parking area. Kalau saya bilang saya pengen, bukan saya punya. Hari Kamis lalu sepasang suami istri datang dan bertemu dengan saya. Lalu mereka masuk gereja, mereka bilang, ih gereja sekarang bagus ya. Jadi suaminya bilang, tanyakan sendiri kepada Bu Sarah. Pertanyaannya gini, Bu Sarah, dari dulu aku pengen nanya, kalau Bu Sarah pensiun gereja ini milik siapa? Saya bilangin, 1 pot bunga pun bukan milik saya. Jadi kalau saya bilang saya mau beli, itu bukan berarti milik saya. Gereja Sidang Jemaat Allah itu milik Tuhan, milik organisasi, bukan milik pendeta. Saya rindu supaya kalau saudara parkir, saudara gak mikir nanti kalau mobil kesenggol, kebaret, ke apa. Saya ingin saudara duduk manis dengan firman Tuhan. Ada parking area playground untuk kids.
Ada youth center, cafe shop, counseling room, mini studio, dan di atas ada guest house. Saya minta kita berdoa, oke? Bisa ya, setiap hari berdoa, tanah itu milik gereja. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku andalkan, semuanya karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan sebabku hidup. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan sebabku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan sebabku hidup. Engkau alasan sebabku hidup. Engkau alasan sebabku hidup. Saudara-saudara, berapa banyak yang ingin melihat suatu permulaan yang baru terjadi di hidupnya? Dan permulaan yang baru itu akan menjadi suatu peningkatan di dalam hidup saudara. Dalam hal apa saja. Di sini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Emang percuma? Kalau Yesus nggak bangkit itu sia-sia. Tapi karena Yesus bangkit itu tidak sia-sia buat saudara. Emang sia-sia kita duduk-duduk saja seperti ini? Enggak. Saya nggak mau mengerjakan apapun dengan sia-sia.
Saya tahu bahwa kebangkitan Yesus tidak pernah sia-sia. Tuhan bangkitkan saudara di semua area hidup saudara. Mari angkat tangan kita berdoa. Ya Tuhan, gak akan sia-sia. Aku berdoa supaya kami menerima pewahyuan tentang kuasa kebangkitan Yesus. Bahwa tidak sia-sia pengorbanan Yesus, kebangkitan. Dan ia masih berjanji ia akan kembali untuk kami. Ia akan menjemput kami. Tidakkah itu indah, berharga? Kami adalah kekasih hatinya. Dia akan kembali dan menjemput kami. Supaya di tempat di mana dia berada kami juga ada. Tuhan, kami mau memberi respon yang tepat. Kami tunduk dan berkata, Tuhanku, Allahku, juru selamatku adalah Yesus. Bangkitkan kami, berikan permulaan yang baru, pulihkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, jangan lupa untuk acara kaum muda tanggal 23 hari Sabtu. Dan saya meminta semua gembala-gembala di cabang, semua kaum muda di cabang, gabungkan di tempat ini pada hari Sabtu. Oke, yang punya anak-anak remaja dan pemuda bergabung, yang merasa muda seperti saya ini datang ya. Semua pendeta di cabang harus datang ya. Kita bergabung mendukung kegerakan buat orang-orang muda. Oke. Mari kita akan memberikan persembahan. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Kau tidak pernah berhutang apa-apa. Apa yang kami berikan adalah investasi yang akan kembali memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebab dia hidup, ada hari esok. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang baik dan Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Engkau telah bangkit dan hidup. Amin. Engkau adalah Allahku yang hidup dan nyata. Oleh karenanya itu, hati kami percaya dengan iman bahwa Engkaulah Allah Sang Mesias, Allah keselamatanku, Allah keselamatan bagi bangsa-bangsa. Terima kasih ya Tuhan.
Dengan kebangkitan-Mu ini Tuhan, biarkanlah boleh membawa kebangkitan dan semangat hidup kami yang baru. Amin. Sesuatu yang baru terjadi di dalam kehidupan kami. Amin. Kehidupan kami masing-masing senantiasa selalu bangkit setiap saat untuk kemuliaan-Mu. Bapa, biarkanlah dengan kebangkitan-Mu ini membawa perubahan yang besar untuk kehidupan kami, dari pribadi lepas pribadi, bahwa kami boleh selalu intim dengan Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah tempat sandaran kami dan Tuhanlah sebagai sumber segalanya. Kami hanya memiliki Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami tidak takut, sehingga kami tidak gentar untuk menghadapi kehidupan di dunia ini. Amin. Tuhan Yesus, berkati bangsa Indonesia tercinta ini ya Tuhan. Amin. Pulihkanlah dari segala keadaan ekonomi dan kemelut yang ada di Indonesia ini Amin. ya Dalam Bapa. nama Yesus. Bawa perubahan, bawa kebangkitan Indonesia ini Bapa. Lepaskanlah dari segala belenggu dosa, lepaskanlah dari segala belenggu kemiskinan, kelaparan. Amin. Lepaskanlah ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan lepaskanlah berkat dari surgawi ya Bapa. Tuhan berikan keamanan, perlindungan, damai sejahtera-Mu turun atas negeri ini ya Amin. Bapa. Dalam nama Yesus. Tuhan berikan kasih setia-Mu dan kemenangan-Mu atas negeri tercinta ini. Ya Tuhan, masa depan bangsa Indonesia kami taruh di dalam tangan-Mu. Engkau yang memegang kehidupan kami beserta bangsa ini ya Tuhan. Dan kami percaya pemulihan demi pemulihan akan terjadi di negeri ini. Berkati para pemimpin bangsa Indonesia, Bapak Jokowi beserta wakilnya Bapak Ma'ruf Amin ya Bapak. Beri kekuatan, beri kesanggupan di dalam memimpin bangsa Indonesia ini, sehingga bolehlah bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang dimerdekakan, bangsa yang berkemenangan, bangsa yang berkelimpahan, berpengaruh terhadap internasional. Kami bangga Bapa menjadi anak-Mu. Ya Tuhan, saat ini Bapa, kami menyerahkan ya Tuhan untuk Ibu Gembala Sidang ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala mimpi-mimpinya ya Tuhan, tujuannya, harapannya ya Bapa. Terlebih ya Tuhan, kami menaikkan doa kami ya Bapa untuk tanah di depan gereja. Amin. Dalam nama Yesus. Yang planningnya untuk parkir area Bapa. Tuhan, Engkau maha kuasa, Engkau maha pemberi ya Bapa. Engkau Amin. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, karena kami selalu berharap kepadamu ya Bapa. Lindungi tanah ini sehingga tidak terbeli oleh orang lain. Amin. Biarlah gereja ini boleh memilikinya Bapa. Amin. Dengan kerendahan hati kami memohon, Allahku yang penuh kuasa, Allahku yang penuh mujizat, Allahku yang dahsyat, bahwa Engkau sanggup menyediakan Bapa. Tuhan Yesus yang penuh pengasih, gerakkanlah para jemaat di Filipi ini dengan kemurahan hati ya Bapa. Baik berwujud planning-planning yang akan kami adakan nanti ya Bapa, yang akan diadakan rapat nanti, Tuhan berkati Bapa. Oh Tuhan, Engkau berada di depan kami ya Bapa. Engkau lebih jauh memberikan rencana yang terbaik dan masa depan yang terbaik bagi gereja ini Bapa. Engkau sanggupkan Bapa. Oh Tuhan, tiada yang mustahil bagimu Amin. Bapa. Amin. Bahwa kami berusaha dan Tuhan pasti akan memberkati. Amin. Juga ya Tuhan, untuk tanah di belakang gereja Bapa, untuk youth center Bapa, segala rencana-Mu yang terbaik, kehendak-Mu jadilah Bapa. Karena Amin. dengan iman kami percaya, siap apa yang kami duduki dengan kaki ya Tuhan menjadi milik kami ya Bapa, menjadi Amin. milik anak-anak-Mu Tuhan. Amin. Berikanlah sinar kemuliaan-Mu, kuasa-Mu tercurah bagi gereja ini Bapa. Oh Amin. sungguh Tuhan, kami memohon kepada Tuhan dengan sungguh hati,
dengan bersatu hati Bapa. Engkaulah Allah yang berkuasa, Engkau mampukan dan beri kesanggupan. Buka jalan-Mu Bapa, buka jalan berkat, buka masa depan bagi gereja ini. Amin. Tuhan Terima Yesus kasih, ya berkati para pelayan pemain musik, berkati Amin. Bapa para sing leader, berkati Tuhan Amin. Terima kasih. para pelayan-pelayan staf diakon, Amin. juga berkati Tuhan para jemaat-Mu di gereja Filipi ini Amin. Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, Dalam nama Tuhan Yesus. yang lemah dikuatkan, Amin. Tuhan bebaskan dari segala pencobaan, dari segala ikatan kuasa kegelapan, Tuhan bebaskan. Kuasa darah Yesus mengalirlah di tempat ini. Bapa, pulihkan kami semua menjadi bangkit untuk kemuliaan-Mu dan bersinar untuk kemuliaan nama Yesus. Saat ini Roh Kudus curahkanlah bagi kami ya Bapa. Ampuni kami semua Tuhan. Darah Yesus ampuni kami. Darah Yesus bebaskan seluruh tubuh jiwa roh kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Berdoa sebelum meninggalkan tempat ini tetap kenakan masker.